Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di perkuliahan kita, yaitu sistem informasi manajemen. Nah, apa sih sistem informasi manajemen itu? Jadi, sistem informasi manajemen itu adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang handal. Jadi ini ada hubungannya dengan data ya, proses di mana diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan. Dan sistem ini adalah alat. Alat apa sih? Alat untuk pengambilan keputusan yang fungsinya adalah sebagai untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Oke, jadi jika perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik, maka akan jauh lebih efisien dan juga jauh lebih baik lagi produktivitasnya, karena ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, dan fungsinya adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari si manajer perusahaan tersebut ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Ini adalah mata kuliah kita untuk hari ini ya, sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi. Nah, fungsi manajemen ini berguna untuk pengambilan keputusan ya, atau sistem informasi manajemen akan menghasilkan output dengan masukan input dari berbagai prosesnya. Jadi, balik lagi ya dengan unsur manajemen, adanya input, proses, dan output. Outputnya adalah pengambilan keputusan. Seperti ini ya, sistem informasi manajemen sebagai alat, lalu diproses, dan fungsinya untuk pengambilan keputusan. Ini adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersaji agar datanya itu akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Ini adalah tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, semua data itu sudah ada dan sudah dapat diambil keputusan setelah mendapatkan informasi ya. Lalu untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Nah, manajer menggunakan SIM sebagai alat. Alat apa? Alat evaluasi kinerja. Nah, setelah kinerjanya dievaluasi, lalu diambillah keputusan. Oke, saya kasih contoh. Seandainya ada satu karyawan yang absensinya buruk. Nah, sistem informasi manajemen ini salah satunya contohnya mesin absensi. Lalu kita bisa ambil datanya dari sana. Disitulah manajer bisa mengevaluasi kinerja dan diambillah keputusan dia mau diberhentikan atau dilanjutkan kembali. Oke, selanjutnya ini adalah proses manajemen sebagai aktivitas perencanaan, dalam arti ketika kita membuka suatu perusahaan atau ketika kita bekerja, semuanya membutuhkan perencanaan atau planning ya. Nah, planning itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek misalnya planning kita untuk minggu depan atau 3 bulan ke depan. Nah, planning jangka panjang itu tugasnya atau fungsinya untuk jangka panjang, contohnya 5 tahun, 1-5 tahun. Nah, planning yang jangka panjang itu akan menjadi jangka pendek karena waktu akan terus berjalan. Maka dari itu kita harus ada pengendalian di sana.
dan juga prosesnya itu, proses dari manajemen ini fungsinya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah manfaat kemampuan teknis. Ya. Nah, dari semua manfaat ini adalah fungsinya untuk efisiensi atau mempercepat waktu. Karena waktu adalah uang. Ingat sekali lagi, waktu adalah uang. Dalam arti kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita, ya. Karena waktu sangat berharga. Dari waktu tersebut kita dapat memanage segala sesuatu kerjaan kita dengan baik. Jadi kalau kita bisa manage waktu, otomatis kita bisa manage kerjaan kita dengan baik. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya, nomor 1 sampai 9. Oke, selanjutnya faktor penyebab gagalnya membangun SIM. Yang pertama, kurang organisasi yang wajar. Dalam arti, bisa jadi SDM-nya tidak sesuai dengan perusahaan tersebut. Contoh misalnya, dia buka bengkel, tapi dia ngambil SDM-nya tukang sayur. Nah, otomatis itu tidak wajar kan? Nah, itu contoh aja ya. Kurangnya perencanaan yang memadai. Jadi si perusahaan ini mudah bangkrut karena dia nggak ada planning sama sekali. Kurang personil yang handal, skill ya, dibutuhin skill, attitude, dan juga experience, itu sangat penting. Kurangnya partisipasi manajemen. Nah, ini harus dibangun solidaritas satu sama lain, kekompakan tim ya. Oke, contoh sistem informasi manajemen ini ada ERP yang digunakan oleh sejumlah besar perusahaan dalam bidangnya ya, bidang keuangan, akunting, SDM, pemasaran, operasional, dan pengolahan persediaan. Supply chain management, contohnya ini dalam supply bahan baku, pemasok, produsen, pengecer. Nah, ini yang harus dilihat dalam komponen sistem informasi manajemen. Perangkat keras, contohnya mesin, ada komputer, ada laptop, ada air conditioner, itu perangkat keras. Perangkat lunak itu sistemnya, sistem softwarenya. Lalu ada prosedur itu yang sudah disepakati oleh perusahaan. Lalu jaringan itu fungsinya, contohnya internet ya, untuk pengolahan data informasi. Lalu ada basis data dan orang. Jadi percuma kalau teknologinya sudah tinggi tapi orangnya atau SDM-nya tidak memadai atau tidak memahami teknologinya. Nah, ini ada studi kasus di KPP Pratama Manado. Ya, di sini ada pelaporan wajib pajak. Nah, bagaimana caranya mereka mendapat informasi data, pelacakan informasi data pegawai, semuanya itu sudah ada, memudahkan pembagian tugas dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena sudah ada sistemnya. Kendalanya sering terjadi gangguan pada internet. Ada kalanya terjadi error saat aplikasi diakses. Server untuk SPT e-filing, e-registrasi, dan e-billing yang masih terpisah sehingga wajib pajak tidak dapat mengurus laporannya sekaligus. Nah, jadi pasti dalam analisis SWOT pasti ada kendala ya. Oke, itu aja dari saya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.